dangdutan? Ibu pernah nggak waktu bersalaman dangdutan? Ayo ya kok. Enggak, kapan Pak? Waktu hajatan. Bang gitu ya. Sambil salaman gitu. Lagunya itu saya nggak bisa dangdut ya. Jangan suruh saya nyanyi dangdut. Ya. Nah, gitu. Sambil salaman kan ada dangdut tuh. Boleh nggak? Boleh. Apalagi salawatan, Mas. Kalian bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Bahasa fikih itu aqwal. Aqwal itu perkataan, ya. Wa af'al. Af'al itu perbuatan. Muftatahatun bil takbir, yang diawali dengan takbir. Lalu muftatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam. Ada masuk ke redaksi saya beberapa pertanyaan berkenaan dengan salam, dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan sampaikan ke saya, nanti di malam Jumat akan kita kupas bersama-sama. Untuk pertanyaan malam hari ini yang pertama berkenaan dengan salam sekalian, yaitu mengusap wajah setelah salam pada saat sholat. Ya, ada nggak Bu di antara kita kalau sholat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada Bu yang usap wajah temannya? Nggak ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang diusap wajah sendiri ya Pak? Usap wajah nggak Pak? Usap wajah. Yuk Bu, sama-sama. Sama-sama. Apa hukumnya mengusap wajah setelah salam pada saat sholat? Jadi begini Bu, mengusap wajah setelah sholat itu suatu kebiasaan, yang sulit buat ditinggalkan. Padahal Rasulullah SAW itu tidak mengajarkan ketika kita sholat salam lalu mengusap wajah. Jadi nggak ada satupun dalil yang mengajarkan itu. Ya kecuali ketika kita berdoa mengangkat tangan selesai lalu diusapkan ke wajah, itu memang ada dalilnya. Dalilnya dhaif, tapi karena jalur periwayatannya banyak, maka derajat hadis yang berkenaan dengan doa mengusap wajah naik derajatnya menjadi hasan. Ya. Tetapi ketika sholat tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu saat selesai salam pada saat sholat mengusap wajah. Terus bagaimana kalau saat yang sudah terbiasa, yang nggak apa-apa, batal nggak batal? Kan tadi saya sebutkan muhtatamatun bitaslim, penutup sholat itu adalah salam. Salam yang keberapa? Salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf, ada dua redaksi ketika kita mengucapkan salam ya Bu. Cuma dua, nggak boleh tiga. Yang pertama Assalamualaikum. Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada wabarakatuh. Paham? Ya. Lalu mengusap salam gimana? Assalamualaikum, mengusap wajah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu faktor kebiasaan, tidak ada dalilnya. Kalau yang sudah melakukan, gimana Pak sholatnya? Tetap sah, karena kita sudah salam. Berarti sholat kita sudah ditutup, sudah selesai itu. Assalamualaikum warahmatullahi, sudah selesai itu. Assalamualaikum warahmatullahi, sudah tutup, selesai. Sholatnya selesai Bu. Jadi apapun aktivitas ibu setelah salam, ya sah-sah saja, nggak ganggu sholat, ya. Tapi kalau ibu nggak mengusap wajah, itu lebih baik karena Rasulullah tidak mengusap wajah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung dikit. Ibu habis sholat kan gangguannya besar nih. Yang diucapkan alhamdulillah apa istighfar? Alhamdulillah apa istighfar? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Apa yang diucapkan? Istighfar. Kenapa istighfar Bu? Kenapa habis salam istighfar? Kenapa Pak? Karena perhatikan, istighfar itu kan mohon ampun kepada Allah. Kenapa kita istighfar? Kita khawatir Pak. Kita khawatir jangan-jangan sholat kita
tidak diterima oleh Allah karena dosa-dosa kita. Maka disitulah setiap selesai Nabi mengajarkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, kita manusia banyak dosa, pengen nggak Bu salat diterima? Mohon ampun kepada Allah dulu. Ya, jelas Bu. Jadi yang sudah mengusap wajah silakan, nggak apa-apa, nggak membatalkan sholatnya. Tetapi karena ini hukum, pertanyaan perlu saya jawab, Nabi ngelakuin nggak? Nabi tidak melakukan dan tidak ada pun satu pun dalil yang menyebutkan bahwa Nabi ketika salam mengusap wajah. Jelas Pak? Apalagi wajah temannya nggak ada. Ya, jelas? Lalu pertanyaan yang kedua, dan ini fenomena yang pernah kita lihat dari kehidupan sholat kita berjamaah. Bagaimana ketika mengucapkan salam, membalikkan tangan kanan dan membalikkan tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan? Kalau muhadharah anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dalam sholat gimana? Dalam sholat tidak ada. Jadi nggak perlu ibu. Mohon maaf. Dilutut nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Dasar hukumnya apa? Ya jadi nggak perlu. Udah gini aja. Kalau sudah nunjuk, innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau temannya sebelahnya baik enak Bu. Habis ini taruhin duit. Jelas ya Pak? Ya tidak ada. Itu pertanyaan yang kedua. Perlu saya jawab karena ini pertanyaan. Dan saya yakin ada yang lakuin itu. Nggak mungkin ada yang bertanya ke saya karena dia nggak melihat peristiwanya. Nah, yang ketiga, doa sebelum salam. Apa doa sebelum salam? Doa sebelum salam sudah kita bahas sebelumnya. Nabi ajarkan ya, mensunnahkan kita ketika selesai salam, sebelum salam itu baca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Pertanyaannya, boleh nggak ditambah doa-doa yang lain Ustaz dengan bahasa Indonesia? Boleh selama di dalam hati. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah. Dalam hati ya Pak. Ini saya sebut nih. Bukan dalam hatinya, bukan bersuara ya. Ini karena saya ngajarin, saya sebut. Ini dalam hati ya. Ya Allah, panjangkan jodoh saya, berikan saya laki-laki yang baik ya Allah. Jangan muda. Boleh nggak? Boleh, asal dalam hati. Dalam hati ya Pak. Tapi kalau berlafaz keluar kata-kata itu dan terdengar telinga kita, batal salatnya. Batal salatnya. Ya, yang punya masalah ya setelah wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, dalam hati ya. Dalam hati dan harus mengukur. Jangan sampai imam udah bubar masih begini kan. Ya. Ya, kalau sholat sendiri silakan diperpanjang nggak apa-apa. Ya, tetapi yang lebih baik adalah kalau mau menambahkan doa di saat kita sujud. Nah, itulah makom yang terbaik. Ya, kita meminta kepada Allah adalah ketika seorang sholat dalam keadaan bersujud. Jelas Bu? Jadi boleh silakan ditambah doa-doa yang lain sebelum salam, tapi dengan syarat di dalam hati dan tidak terlafazkan, tidak keluar dari mulut kita ini huruf-huruf itu. Apalagi terdengar telinga sendiri, dan yang paling bahaya terdengar telinga sebelahnya. Doa apa sih Pak? Gitu. Jelas? Ya.
Lalu selanjutnya pertanyaan yang keempat, Ibu. Nah, ini banyak terjadi juga dan juga banyak terjadi perdebatan di masyarakat. Pertanyaannya, apa hukum bersalaman setelah sholat berjamaah? Ibu suka sholat jamaah di masjid, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sholat itu Bu. Hah? Jangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari depan. Itu bukan sholat kondangan. Apalagi imam itu kok. Ya. Hukumnya apa? Hukumnya ada dua. Yang pertama adalah sunnah. Yang kedua mubah. Mubah itu boleh. Sunnahnya gimana Pak Ustadz? Contoh. Sekarang di luar sholat dulu ya Bu. Nih, Umi udah datang duluan. Karena memang Umi saya minta untuk datang paling awal. Ibu datang. Ya, ibu datang bersalaman. Itu salaman yang pertama hukumnya sunnah. Salaman yang pertama hukumnya sunnah. Mamin muslimain, ya, tidaklah dua orang muslim yang taqiyani, keduanya bertemu, fayatasafahani, kemudian keduanya bersalaman, ghufira lahuma, maka Allah ampuni keduanya, qabla ayat tariqah, sebelum keduanya berpisah. Jadi kalau ada ya Ibu Inayah ya baru datang ketemu Umi atau ketemu Bu Warimin ya salaman, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dosa keduanya diampuni sampai kapan? Sampai keduanya berpisah. Maka saran saya kalau sudah ketemu jangan pergi-pergi 2 hari di situ aja. Biar diampuni dosanya. Jelas Bu? Ya. Jadi itu sunnah. Kalau sholat gimana? Sholat hukumnya sama, karena hadis ini tolong perhatikan redaksinya sekalian. Mamin muslimain yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma. Pada ayat tariqah tidak ada kata-kata illa ba'da shalah. Jelas banget. Artinya kata-kata ini umum. Dua orang muslim kalau ketemu kemudian dia bersalaman, Allah ampuni keduanya sampai keduanya berpisah. Tidak ada illa ba'da shalah, kecuali setelah sholat, enggak ada. Artinya umum, mau ibu setelah sholat ke, mau ibu di mana ke, ya dalam waktu kapan. Kalau ketemu salaman, sekali salaman itu jadi sunnah, penghapus dosa keduanya. Contoh, ibu dari musola, datang baru datang salaman, itu hukum yang pertama sunnah. Terus ibu sholat, tadi yang salaman tadi berada di samping kita, ikut sholat bareng karena kita sholat berjamaah. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, dia ngajak salaman lagi. Bagaimana hukumnya? Karena ini salaman yang kedua hukumnya mubah, artinya boleh, tidak ada larangan. Dan tidak ada satupun dalil dari Nabi yang melarang seseorang setelah salam bersalaman. Paham Bu? Yang masuk hukum sunnahnya yang tadi, yang pertama. Nah, sekarang kasusnya begini. Ibu sudah datang, posisi di depan, ya, tiba-tiba komat. Ini teman ibu baru datang, kan nggak sempat salaman nih. Terus sholatlah bersama. Selesai sholat, nyamperin ibu, terus salaman. Apa hukumnya? Sunnah, karena itu yang pertama. Karena tadi belum salaman, maka itu yang pertama yang masuk sunnah Nabi itu. Keduanya diampuni sampai sebelum berpisah. Jelas Bu? Apa bid'ah? Tidak ada hukum bid'ah. Dalam hadis ini umum. Ketemu di mana aja. Jelas Pak? Ketemu di masjid jadi masjid. Ketemunya habis salat jadi salat. Ketemunya samping-sampingan habis salat ya di situ salaman. Jelas. Nabi nggak ngelakuin. Nabi memang nggak ngelakuin, tapi hadisnya umum. Jadi muslim itu yang cerdas. Nabi ajarin kita jadi muslim yang cerdas, jangan saklek, jangan sempit pikiran. Jelas sekalian? Ya. Paham Pak? Kecuali ada dalil secara khusus yang melarang kita bersalaman. Terus gimana kalau habis salat? Sallallahu ala Muhammad sambil salawatan. Salaman gimana?
Kalau memang pada saat setelah doa dia bersalaman keliling sambil mengucap sallallahu alaihi Muhammad, kalau pertama masih masuk hukum sunnah. Kalau pertama kali, ya, misalnya kan saya jadi imam, di banyak saudara saya di belakang, kan belum sempat salaman, ya. Alhamdulillah dengan adanya kita zikir bersama, terus kita bersalaman bersama sambil keliling. Sallallahu. Nah, siapapun yang belum bersalaman dengan saya, karena itu masuk salaman yang pertama, hukumnya sunnah. Kalau yang sudah ketemu salaman terus salaman lagi keliling, itu hukumnya mubah. Sambil baca salawat lebih baik lagi. Dangdutan aja boleh. Betul nggak Pak? Bapak pernah nggak salaman sambil dangdutan? Jangan bohong sama saya. Ayo ibu-ibu, saya tahu aja yang suka dangdutan. Kalau saya lewat depan rumahnya kayak hajatan. Dangdut, ibu tahu dangdutan? Ibu pernah nggak waktu bersalaman dangdutan? Ayo ya Om. Ada kapan Pak? Waktu hajatan. Bang gitu ya. Sambil salaman gitu. Lagunya itu saya nggak bisa dangdut ya. Jangan suruh saya nyanyi dangdut. Ya. Nah, gitu. Sambil salaman kan ada dangdut tuh. Boleh nggak? Boleh. Apalagi salawatan, masya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus nggak Pak? Bagus, ngajarin yang lain supaya cinta salawatan. Itu 4 ya, masalah berkenaan dengan salam. Saya rasa itu Bu, ya. Yang pertama saya ulangi lagi, yang pertama mengusap wajah setelah salam, tidak ada dalil. Tapi kalau yang sudah terbiasa, yaitu mengikut kebiasaan, salatnya tetap sah. Jelas Pak? Salatnya tetap sah. Kalau meninggalkan lebih afdal, lebih bagus, karena Nabi tidak melakukan. Lalu yang kedua, membalikkan telapak tangan pada saat kita mengucapkan salam, itu tidak ada dalilnya dan tidak ada faedah manfaatnya sama sekali buat kita. Lalu yang kedua, doa sebelum salam. Ya, selain diajarkan Nabi, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Silakan, selama di dalam hati. Dan yang terakhir, bersalaman setelah salat berjamaah, apa hukumnya? 2, yang pertama sunnah apabila pada saat itu baru pertama kali bersalaman. Ya, yang kedua adalah mubah. Boleh nggak bersalaman? Boleh, saya bilang penutup salat itu salam. Udah, yang bikin hukum baru. Ya, jangan pakai tapi jangan. Ya, penutup salat adalah salam. Tapi nggak perlu pakai tapi, orang udah selesai salatnya. Ya, paham Pak? Tapi lebih baik, lebih afdal kalau habis kita salam adalah zikir. Baru zikir kita doa, habis doa kita bersalaman, itu yang bagus. Makanya di masjid-masjid ya biasakan kalau selesai doa sallallahu alaihi Muhammad, itu mengajarkan musafahah. Pertama hukumnya sunnah. Paham Bapak Ibu sekalian? Paham Bu? Pada bengong? Bu? Saya bukan mengajarkan sesuatu yang baru ya, bukan ya. Nah, saya karena ini ada pertanyaan, ya saya jawab. Ya, saya jawab. Kalau nggak saya jawab, saya dosa. Ya, tapi saya ngelakuin enggak apa-apa. Jelas Bu? Ya, selama tidak ada dalil yang melarang. Ibu silakan yang mau bertanya nanti, bukan di malam ini, silakan japri ke saya atau ke Umi nanti pada malam Jumat. Kalau perlu saya bahas bersama. Kalau masih sifatnya umum, saya bahas bersama. Tapi kalau udah masalah keluarga, nggak mungkin saya bahas di sini. Ya, kalau saya mau bercerai dengan suami saya nggak bahas di sini. Jelas Pak? Ya, Allah alam bisawab.